Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sukmahadi dengan NIM 2110541015 dari kelas S1 dan berasal dari Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rasional ekspektasi serta kritik Karl Marx terhadap kapitalisme dan konsep ekonomi yang terbaik bagi Karl Marx. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan berikut ini merupakan penjelasannya. Yang pertama yaitu rasional ekspektasi. Teori tentang rasional ekspektasi merupakan teori yang menentang para pemikir ekonomi pada mazhab Keynes dan Neo-Keynes. Teori ekspektasi rasional ini dalam hakikatnya merupakan teori monetaris generasi kedua. Sejak awal dasawarsa 80, pemikiran rasional ekspektasi ini sangat berpengaruh terhadap banyak kalangan di dalam dunia akademik, khususnya di Amerika Serikat. Terdapat beberapa pemikir dari rasional ekspektasi. Yang pertama yaitu Robert Lucas yang berasal dari University Chicago dan Thomas Sargent dari Hoover Institute Stanford, yaitu dua pembina utama yang bersama-sama menjadi penulis dan penyunting tentang kumpulan serangkaian pemikiran rasional ekspektasi. Karya dari keduanya yaitu Rational Expectation and Econometric Practice tahun 1984. Yang kedua yaitu Robert J. Barrow dari University Chicago. Karyanya yaitu Money Expectation and Business Cycle tahun 1981 dan Macroeconomics tahun 1984. Pangkal tolak dari rasional ekspektasi yaitu dalil yang secara umum maupun tradisional mendasari teori ekonomi, yaitu perilaku ekonomi yang pada dasarnya bersifat rasional. Rasional di sini berarti para pelaku ekonomi bersikap rasional di dalam mengadakan pilihan ekonomi serta mengambil keputusan ekonomi. Hal ini didasarkan atas pertimbangan atau perkiraan bahwa keputusan yang diambil tersebut akan membawa faedah yang maksimal, yang mana mengandalkan pengalaman serta pengetahuan dari masa lalu dan masa kini, serta ditambah dengan informasi data yang tersedia tentang keadaan pasar plus perkiraan-perkiraan tentang perkembangan di masa yang akan datang. Kita dapat menduga rasional ekspektasi ini dengan analisa data dari tahun ke tahun dengan cara ekonometrika. Analisa rasional ekspektasi ini banyak digunakan dengan menggunakan metode ekonometrika atau ekonomi matematika statistika. Berdasarkan dukungan model-model ekonometrik yang canggih dan kompleks, diusahakan untuk melakukan perkiraan mengenai nilai-nilai masa depan yang menyangkut berbagai variabel yang semua itu dapat dijadikan sebagai landasan bagi pilihan dan keputusan pelaku ekonomi yang bersifat rasional. Terdapat perbedaan pemikiran rasional ekspektasi dan Keynes. Yang pertama yaitu teori Keynes yang mengatakan bahwa di dalam kerangka analisis Keynes, faktor ekspektasi itu yaitu sebagai sesuatu yang menentukan efisiensi marginal dari investasi modal yang ditentukan semata-mata oleh perkiraan pihak investor entrepreneur sehingga sedikit banyak harus dianggap sebagai unsur eksternal. Sedangkan yang kedua dari teori rasional ekspektasi yang di dalam teorinya mengatakan bahwa faktor yang dimaksud tersebut telah menjadi suatu variabel bersama dengan variabel-variabel lainnya yang termasuk segenap perhitungan atau perkiraan yang tersedia, serta dapat dikuasai oleh seluruh pelaku ekonomi. Para penganut aliran rasional ekspektasi mencanangkan pendapatnya, yaitu jikalau semua data informasi yang relevan, baik mengenai keadaan pasar saat ini maupun ekspektasi masa mendatang, tersedia dan digunakan oleh seluruh pelaku ekonomi secara rasional, maka segala sesuatu itu dengan sendirinya juga akan membawa hasil yang optimal bagi perekonomian. Artinya di sini yaitu
akan terdapat equilibrium yang ditandai dengan pertumbuhan produksi dan pendapatan, kesempatan kerja yang penuh, kestabilan harga-harga, serta keseimbangan pada lalu lintas pembayaran luar negeri. Jika terjadinya penyimpangan atau pergesekan, maka hal tersebut sifatnya hanya temporer, asal saja dibekali dengan data-data serta informasi secara lebih lengkap dan lebih akurat untuk digunakan secara rasional oleh para pelaku ekonomi, dan kekuatan dari koreksi akan meluruskan penyimpangan yang terjadi tersebut, serta perekonomian akan segera kembali kepada equilibrium. Maka pada hal ini, kebijakan dari pemerintah tidak diperlukan, dikarenakan data-data informasi yang telah relevan serta pertanda mengenai arah perkembangan mendatang yang bobot pengaruhnya dapat diperhitungkan secara kuantitatif berkat ekonometrik yang canggih. Pada rasional ekspektasi ini, dapat kita lihat bahwa pemikiran dari kelompok rasional ekspektasi dekat pemikirannya dengan pemikiran dari mazhab klasik dan neoklasik. Seperti pada konsep persaingan yang sempurna, sebab seluruh pelaku dapat dibekali dengan buah hasil informatika canggih, dan semuanya dianggap mampu untuk menggunakan secara rasional. Dan kembali pula kita pada pola kebijaksanaan negara yang harus mematuhi laissez-faire, laissez-aller, yang artinya di mana seluruh warga negara tersebut diberi kebebasan seluas-luasnya untuk berusaha memakmurkan dirinya, tanpa adanya campur tangan dari negara dalam urusan warga negaranya. Salah satu contoh sederhana dari penerapan rasional ekspektasi di dalam perekonomian yaitu seperti mengenai perkembangan harga suatu barang-barang kebutuhan pokok. Salah satu contohnya seperti minyak goreng. Jika diperkirakan harga minyak goreng tersebut akan menurun, maka akan timbul kecenderungan bagi pelaku ekonomi atau konsumen untuk menangguhkan pembelian minyak goreng tersebut sampai kepada harga minyak goreng yang lebih rendah lagi. Namun, jika muncul dugaan bahwa harga minyak goreng tersebut akan terus meningkat, maka akan timbul kecenderungan bagi pelaku ekonomi atau konsumen untuk membeli ataupun menimbun minyak goreng tersebut, ataupun hasrat untuk menambah jumlah suku cadang dalam persediaan stok perusahaan. Penyebab dari kegagalan rasional ekspektasi yaitu yang pertama, belum tentu seluruh pelaku ekonomi tersebut akan mendapatkan akses yang sama kepada data yang tersedia atau informasi yang telah tersedia. Yang kedua yaitu belum tentu juga bahwa seluruh pelaku ekonomi tersebut memiliki kemampuan yang sama untuk memanfaatkan dan atau mengolah data informasi tersebut walaupun data tersebut telah tersedia. Dan yang ketiga, sering terdapatnya asimetrik informasi, yaitu informasi yang sifatnya tidak sempurna. Baiklah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai Karl Marx. Karl Marx merupakan ahli yang berasal dari Universitas Bonn dan kemudian Universitas Berlin. Karl Marx dianggap sebagai seorang ahli teori yang unggul di dalam teori ekonomi. Kritik dari Karl Marx terhadap kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang didasarkan kepada ideologi kapitalis, yaitu sesuai dengan mekanisme pasar dan campur tangan dari pemerintah yang sangat minim. Setiap individu kapitalisme memiliki kebebasan yang penuh untuk melakukan kegiatan yang akan memberikan keuntungan bagi mereka. Di dalam pandangan ekonomi kapitalis, manusia dianggap memiliki hak milik yang mutlak atas alam semesta, karena ia bebas untuk memanfaatkannya sesuai dengan kepentingannya. Menurut sistem kapitalis, manusia dapat mengeksploitasi semua sumber daya ekonomi yang dianggap akan memberikan kesejahteraan sosial baginya. Terdapat beberapa kritik Karl Marx terhadap kapitalisme. Yang pertama yaitu mengenai nilai lebih atau surplus value. Di dalam tata susunan masyarakat kapitalisme, seseorang kapitalis datang di pasar dengan dana modalnya, yaitu dapat dilambangkan dengan G, dan dengan G itu
ia dapat membeli jasa tenaga kerja upahan beserta dengan barang-barang lain yang diperlukan sebagai bahan baku atau barang penolong, yang dapat kita simbolkan dengan W. Tenaga kerja upahan beserta bahan baku atau barang penolong digunakan dalam proses produksi. Kemudian, hasilnya dijual untuk memperoleh sejumlah dana uang, yang proses ini dikenal dengan pola GWG1. Di dalam proses GWG1, 2G di sini dikatakan homogen atau sejenis, karena G dan G1 berbentuk uang. Dalam hal ini, jika G1 tidak lebih besar dari G, maka tidak ada gunanya melakukan transaksi jual-beli. Di dalam masyarakat kapitalisme, akumulasi uang sebagai modal merupakan tujuan tersendiri demi kegiatan ekspansi. Pihak yang mengendalikan proses dalam GWG1 adalah pihak yang memiliki atau menguasai modal, yaitu kaum kapitalis. Menurut Karl Marx, nilai lebih yang diambil oleh kaum kapitalis dari kaum buruh pada dasarnya merupakan suatu tindakan pencurian terhadap hak-hak kaum buruh, yang oleh Karl Marx disebut dengan tindakan eksploitasi. Yang kedua yaitu dinamika perkembangan kapitalisme. Dinamika perkembangan kapitalisme yang didasarkan pada hukum kontradiksi internal kapitalis. Menurut Karl Marx, dinamika yang terjadi dalam kapitalisme adalah dinamika yang menuju kehancuran sistem itu sendiri. Perbaikan yang bertujuan untuk mengurai kontradiksi yang ada malah tidak mampu untuk memecahkan kontradiksi tersebut, dikarenakan kontradiksi itu adalah inti dari sistem kapitalisme. Konsep ekonomi terbaik bagi Karl Marx. Dikarenakan sistem ekonomi kapitalis yang telah gagal dalam mewujudkan perekonomian yang stabil, maka Karl Marx mengenalkan sosialisme sebagai sistem ekonomi terpusat, di mana pada sistem ini pemerintah memegang peranan yang paling penting dan dominan dalam kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi sosialis diungkapkan oleh Karl Marx dalam bukunya yaitu Das Kapital. Sistem ekonomi sosialis merupakan kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis, di mana sosialisme merupakan sistem ekonomi yang segala kegiatan ekonominya diatur oleh pemerintah serta dengan perencanaan yang terpusat oleh pemerintah. Sistem perekonomian sosialis ini memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan perekonomian. Namun, pemerintah tetap ikut campur tangan di dalam proses perekonomian demi terwujudnya kemakmuran masyarakat bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai rasional ekspektasi serta kritik Karl Marx terhadap kapitalisme dan konsep ekonomi yang terbaik bagi Karl Marx. Dan saya mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan atau kesalahan, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. See you in the next video. Bye-bye.